Selamat pagi dan salam sejahtera kita sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita berkumpul dalam ibadah atas berkat pertolongan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita menyanyikan nyanyian kita nomor 6. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 6. Kalau kulihat karya tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Dan terima kasih karena kembali di hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkenan memberkati kami dan juga memberkati ibadah kami. Memberkati semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Ibadah kami pada saat ini kami tamiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara berkati Tuhan, mari kita menyanyi pujian nomor 303. Setelah pujian ini kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian nomor 303. Dari hidupku apa
Kau nyatakan tetap berharga di surga yang jangan buang waktumu sia-sia. Tolong yang jatuh hidup yang susah, biar terangmu tetap bercahaya. Sabarkan hati bersama Tuhan. Nada yang tetap, nada yang tetap, Rumah yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang pekerjaanmu bagi Tuhan dinilai, hasilnya oleh Tuhan di surga. Nanti di sana kau tentu terima pahala yang telah tersedia. Nada yang tetap, nada yang tetap, Rumah yang mulia jatuh dan hilang. Hanya kecintaan yang kau nyatakan tetap berharga di surga yang kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami untuk mengerti firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah urapan hikmat kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu atas berkat pertolongan Tuhan. Dan biarlah jemaat-Mu semakin mengerti firman Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ayat yang ke-26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Awal baru yang baik. Awal baru yang baik. Semua manusia di dunia tentu memiliki masa lalu, kecuali seorang bayi yang baru lahir belum memiliki masa lalu. Entah itu masa lalu yang indah atau masa lalu yang buruk. Seorang yang berhasil dalam hidupnya pun, baik dalam pekerjaan atau dalam hal lainnya, pada kenyataannya tidak semua memiliki masa lalu yang baik atau indah. Tetapi masa lalu adalah pengalaman indah yang menjadi pelajaran penting di dalam hidup. Memulai awal yang baru dengan baik lebih baik daripada tidak sama sekali. Hidup sebagai orang percaya, apa yang lebih baik kita lakukan untuk mengawali awal yang baru dengan baik dari masa yang buruk. Awal yang baru yang baik yang kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama adalah melahirkan buah yang baik. Kisah Kain membunuh Habel adiknya adalah kisah yang sangat populer dalam zaman Alkitab Perjanjian Lama. Pembunuhan yang pertama yang dilakukan di dunia, dan pembunuhan itu dilakukan oleh kakak kepada adiknya sendiri. Nah, kisah yang buruk yang pernah terjadi dan menjadi masa lalu yang buruk bagi Kain dan orang tua mereka. Banyak orang memiliki masa lalu yang buruk, dan sebagai orang percaya pun kita tidak luput dari kesalahan
kesalahan masa lalu. Tetapi masa lalu bukanlah penentu siapa kita saat ini dan penentu masa depan kita. Selama masih hidup berarti dalam nasib keturunan sampai pada anak-anaknya. Kemudian yang menceritakan Adam yang bersetubuh dengan istrinya lalu melahirkan Set, ganti Habel, adik Kain. Nah, inilah awal baru yang baik, dimulai dari Set. Walaupun Set lahir sebelum Lamek, keturunan Kain yang melakukan kejahatan pembunuhan juga. Kelahiran Set membawa awal baru yang baik, di mana permulaan orang-orang memanggil nama Tuhan, dan dari keturunannya pun akan lahir Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Nah, kita tidak dapat mengulangi waktu yang berlalu, tetapi kita dapat mengatur strategi menjalani waktu yang akan datang. Jika kita pernah gagal dalam hidup yang lalu, maka mari memulai awal baru yang baik. Selama masih hidup, banyak tantangan yang dapat membuat kita jatuh untuk melakukan hal yang salah dalam hidup. Tetapi hidup juga mengajar bahwa masih ada kesempatan untuk berjuang lebih baik dari yang sebelumnya dan berusaha lagi untuk menang atas tantangan. Entah itu tantangan dari keegoisan kita sendiri atau keegoisan orang lain dan sebagainya. Mari lahirkan buah yang baik untuk memulai awal yang baik, yang baru dalam hidup kita setiap hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, awal yang baru yang lebih baik adalah semakin dekat dengan Tuhan. Jika lahir buah yang baik, berarti kelahiran Set membawa kebaikan. Dari keturunannya, orang mulai memanggil nama Tuhan. Perbandingan perbedaan antara keturunan Kain dan keturunan Set. Keturunan Kain menghasilkan poligami. Ini poligami pertama, dan juga ada pembunuhan lagi. Nah, kelahiran Set dan keturunannya, dimulailah penyembahan yang baru kepada Tuhan. Nah, hidup merdeka dan hidup yang dimerdekakan oleh Tuhan adalah hidup yang baru. Hidup yang sudah dibaharui oleh penebusan darah Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus, kita memiliki hidup yang baru dalam Kristus. Tidak cukup hanya status yang baru, tetapi memulai kehidupan yang baru dengan perilaku hidup yang baik adalah bukti kehidupan yang baru dalam Kristus. Dari keturunan Set, orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, bagaimana sebelumnya? Setelah pemberian korban persembahan kepada Tuhan yang dilakukan oleh Kain dan juga Habel pada saat itu, ada penghukuman dalam Kejadian 4 ayat 11 sampai ayat ke-12 yang harus ditanggung oleh Kain atas perbuatannya. Dan selama itu tidak ada penjelasan lagi mengenai Kain dan keturunannya yang meneruskan persembahan kurban kepada Tuhan sebagai hasil dari pekerjaan tangan mereka atau pertobatan
dilakukannya. Menyadari hidup yang baru yang telah kita miliki dalam Kristus. Mari semakin dekat dengan Tuhan dalam penyembahan kita kepadanya. Jika kita mulai lemah dalam iman dan penyembahan kita, mari bangkit kembali untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jika kita masih hidup, itu berarti masih ada kesempatan bagi kita memperbaiki yang salah dari kita. Masih ada waktu untuk membangun relasi yang baik dengan keluarga kita, orang tua, istri, suami, anak-anak, dan saudara kita yang lain, bahkan orang lain yang bukan saudara kita. Terlebih lagi membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Waktu hidup terus berjalan dan berlalu begitu cepat, maka pergunakanlah waktu itu dengan baik. Kita akan mengakhiri bulan ini dan kita akan masuk pada bulan yang baru, bulan September. Dan sebagai orang yang percaya, mari kita mengawali awal yang baru dengan baik. Lahirkan buah yang baik dari hidup kita sebagai orang-orang yang percaya dalam kehidupan kita yang nyata, melalui sikap dan tingkah laku hidup kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Dan mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Sebelum kita berdoa, mari kita akan menyanyi pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita akan berdoa dan juga kita akan menutup ibadah kita di dalam doa penutup dan doa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan sia-siakan waktu nanti. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, dan lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mempergunakan waktu kami dengan baik dalam hidup ini, mempergunakan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau bawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini, memberkati presiden dan wakil presiden. Tuhan menolong kehidupan mereka dalam tanggung jawab mereka. Demikian juga untuk para pemerintah kami, memberkati mereka dalam tanggung jawab mereka, memberkati keluarga mereka. Demikian juga untuk pemerintah desa kami di tempat ini, Tuhan menolong memberkati mereka.
Kami juga berdoa untuk tim medis, para dokter yang berjuang untuk menolong pasien-pasien yang terpapar oleh virus COVID. Tuhan berkati mereka. Tuhan beri sehat kuat, dan juga Tuhan tambahkan sukacitamu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pasien yang terpapar oleh virus COVID ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, di rumah-rumah sakit. Demikian juga di tempat isolasi mandiri yang lainnya. Dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Memberkati juga pelayananmu di Wala Keselamatan. Memberkati seluruh opsir yang ada. Memberkati jenderal, komandan teritorial kami, komandan kami, dan juga opsir distrik kami. Tuhan menolong riset kuat bagi mereka dalam setiap tanggung jawab mereka memimpin pelayanan di dunia ini. Berdoa juga gereja yang lain diberkati oleh Tuhan. Setiap hamba-hambamu yang ada di dalamnya. Demikian juga untuk jemaat yang tergabung di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan untuk pelayanan Tuhan di Korps Tanah Lantung. Memberkati seluruh program kami. Bahkan program pembelian motor kami terus bawa dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau sumber berkat yang mencukupkan kami. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Memberkati juga untuk setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Memberkati suami, istri, anak-anak mereka, menantu, cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Berdoa ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, kerinduan mereka, Tuhan tolong kehidupan mereka untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami, yang menjawab setiap pergumulan dan kerinduan kami. Ini syafaat kami Tuhan, kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan melakukan segala aktivitas kami, baik mulai hari ini dan juga hari esok dan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati kami sekalian, memberkati jemaat-Mu, melindungi jemaat-Mu, menyertai jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau